Sudah? Sudah, Bu. Ya. Jadi dari soal yang saya berikan kepada kalian, jawaban nomor 1 ini kira-kira jawabannya apa? Mana yang menjadi data fokus untuk kalian? Pembukaan lengkap, Bu. Kenapa pembukaan lengkap? Sebelum kita bahas, Ibu tanya dulu kenapa ini kita jawabannya pembukaan lengkap. Bu, yang ini nomor berapa, Bu? Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ya. Jadi kenapa jawabannya pembukaan lengkap? Karena yang ditanyakan dari soal yang tampil di layar kalian itu adalah data fokus untuk menegakkan suatu diagnosa. Data fokus ini otomatis terkait dengan satu, assessment-nya udah 100%. Artinya pembukaannya udah lengkap. Berarti tidak ada penipisan dari rahim, itu semuanya sudah tidak ada. Berarti yang penyebab pada saat kita melakukan periksa dalam itu adalah itu seluruhnya adalah bagian dari kepala janin. Lalu yang kedua, yang menjadi patokan, ini nanti tolong dipelajari lagi di buku, ada yang menggunakan hot, ada yang menggunakan stasi. Berarti kalau stasi itu stasi 3+. Ya, jadi nanti kalian harus baca baik itu di buku Sarwono ataupun di buku Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir karangan Indrayani, itu juga ada di dalam bukunya bahwa di stasi ini bisa jadi patokan. Jadi kalau di sini HOT3+, ini posisi kepala sudah ada di atau di bawah spina ischiadica. Artinya kepala sudah melewati bagian kecil daripada panggul. Ketubannya utuh, pengen mengejar pemeriksaan lain normal. Jadi kalau ditanya data fokus berarti pertanyaannya ini bisa terkait dengan kalau data fokus berarti pembukaannya lengkap. Tapi kalau tindakan apa yang mesti dilakukan oleh bidan terkait dengan data objektif yang ada pada kasus ini, kalau soalnya saya rubah pertanyaan jadi itu, kalian harusnya melakukan tindakan apa? Pimpin beneran, Bu. Tindakan. Ketuban. Pecahkan ketuban. Ya. Pecahkan ketuban. Kenapa dipecahkan ketuban? Karena satu, yang kenapa bisa kita lakukan satu, kepalanya sudah di HOT3+. Lalu yang kedua, ini anaknya adalah anak kedua. Ya, anaknya kedua. Jadi bisa kamu lakukan untuk mempercepat prosesnya dengan apa? Kita bisa melakukan pemecahan ketuban. Tapi kalau nanti di data ini penurunan kepala ada di HOT2, maka kalau ditanyakan tindakan apa atau apa yang mesti dilakukan bidan terhadap pasien tersebut, maka kalau kalian jadi bidan, kalian ngapain? Kalau dari soal yang ini. Yang ibunya miring ke kiri, bukan? Ya, kita ubah posisi pasien miring ke kiri, jadi mengedannya sambil miring dengan harapan biar terjadi penurunan kepala. Ya, jadi dari soal ini udah berapa, dari kasus ini udah berapa soal yang bisa kalian punya? 3. Udah 3 soal yang kalian punya. Lalu misalnya, kalau dari soal yang ini, apa yang misalnya satu lagi? Seluruhnya sudah, ketuban sudah dipecahkan, misalnya ketuban ini sudah negatif, pembukaannya udah lengkap. Apa yang harus dilakukan oleh bidan? Pimpin ibu meneran. Pimpin ibu meneran. Ya. Jadi
Kamu harus pandai betul membaca soal. Kenapa harus pandai membaca soal? Dengan harapan soal yang kita punya ini dimodifikasi dari satu soal, ini bisa nanti beranak pinak menjadi berapa soal. Datanya tetap sama, Bu. Datanya tetap sama. Datanya menggunakan yang ini. Iya, datanya menggunakan data yang ini. Jadi seluruh data ini bisa digunakan, tetapi pertanyaan yang dikeluarkan dari soal ini saja yang dirubah. Jadi tadi kalau pertama, apakah data fokus? Berarti kalau tadi ditanya data fokus, berarti pembukaannya lengkap. Lalu yang kedua, pertanyaannya, tindakan apa yang dilakukan kalau pembukaannya udah lengkap, kepalanya udah di hot sekian. Kamu bisa melakukan satu, pasiennya dipecahkan ketuban. Tapi kalau hot kepalanya belum turun, tapi pembukaannya sudah lengkap, apa yang dilakukan pada pasien? Yaitu menganjurkan pasien untuk ke kiri. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya pembukaannya udah lengkap, ketubannya udah pecah, semuanya udah ada, apa yang dilakukan? Yaitu mimpin ibu mengejar. Jadi seluruhnya data ini bisa dipergunakan. Paham? Paham, Bu. Kita lanjut soal yang kedua. Nanti baru kita lihat jawaban dari soal ini secara seksama. Dan ini saya coba menjelaskan terlebih dahulu. Soal yang kedua, dari soal yang saya berikan, apa jawaban yang bisa kalian berikan? Ibu ini kayaknya nomor 3 deh, Bu. Ya, ini soal nomor 2. Ini asuhan. Di, Ya, Bu. apa jawabannya? Memimpin persalinan, Bu. Kenapa memimpin persalinan? Soalnya pembukaannya udah lengkap, ketubannya udah negatif, penurunan kepalanya sudah di hot 3, Bu. Ya, ini sesuai. Jadi hampir sama dengan soal yang tadi. Jadi kalau dikembangkan, kalau ditanya apakah asuhan yang harus diberikan, yaitu memimpin ibu meneran. Kenapa harus dipimpin? Tadi datanya sudah disebutkan bahwa pembukaannya sudah lengkap, ketubannya udah negatif, dan kepalanya sudah ada di hot 3. Ya, terus patokannya lagi, kenapa kita harus pimpin pasien ini meneran? Karena ubun-ubun kecil pasiennya itu sudah posisinya di depan. Jadi frontonella minornya itu udah ada di depan panggul. Jadi mau nggak mau kita udah bisa untuk melakukan pimpin meneran. Kalau nanti datanya ditambah bayinya udah lahir, misalnya dari soalnya ini, misalnya bayinya udah lahir nih. Jadi udah lahir, bayi lahir spontan lengkap. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Maka Janin kedua. Cek janin kedua. ya, cek janin kedua. Kalau misalnya nanti datanya dirubah, cek janin kedua tidak ada, maka tindakannya kalau dilakukan tindakan apa? Suntik oksitosin. Jadi rangkaian persalinannya itu tetap akan sama, tetapi isi atau data objektif yang ada di soalnya itulah yang dilihat oleh kamu sebagai acuan dalam menjawab pertanyaan. Saya lanjut pada soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah tindakan bidan yang tepat pada kasus tersebut, di mana di data objektif salah satu datanya yang mendukung adalah dia udah dipimpin mengendang 15 menit, tapi kepalanya bayi kronik, artinya kepalanya udah terlihat persis di lubang vagina pasien, tapi perineum ibunya kaku dan kulit perineum ibunya mengkilat. Nah, kalau kayak gini, bidan harus ngapain? Epis, Bu. Epis, Bu. Episiotomi. Yang A. Dan harus, jadi bidan harus melakukan episiotomi. Nah, tapi
kalau misalnya sebelum bidan melakukan tindakan, apakah obat yang harus diberikan terlebih dahulu kepada pasien? Itu apa namanya, Bu? Apa? Yang buat baal. Lidokain. Lidokain. Ya, jadi dia udah data mengkilat, terus obat apakah yang harus disuntikan kepada pasien, maka kamu berikan adalah lidokain. Lidokain. Kalau di data objektifnya ada pasien diberikan lidokain. Pertanyaannya, berapakah dosis pemberian lidokain pada kasus tersebut? Maka jawaban kamu lidokainnya berapa? Apakah perlu semua habis di satu ampul? Jadi ya, kalau dosisnya itu berapa miligram? Lalu dia ditambahnya apa? Dosisnya 1:1 ya, dia ditambah dengan aquabides. Berapa? Kalau seandainya kita suntikan 1 miligram cukup, ya udah, berarti kita memberikan dengan dosis, misalnya kalau ditanya 1 miligram. Disuntikannya secara apa? Kalau nanti pertanyaannya itu, maka kalian akan menjawab disuntikannya secara IM atau intramuskular. Nanti kalau pertanyaannya satu lagi dari ini bisa menjadi pertanyaannya apa? Tekniknya, teknik episiotomi yang bisa dilakukan pada pasien tersebut dengan cara misalnya tergantung nanti bisa bentuknya mediolateral atau medial atau lateralnya saja. Tapi itu nanti kalau ada pertanyaan. Tetapi kalian harus sudah tahu kalau epis itu bentuknya ada lateral, ada medial, ada mediolateral. Bisa dipahami dari soal yang ini ya? Itu udah menjadi berapa soal? Jadi 5 soal ya. Jadi dari satu soal ini kalau diruntun soal ini bisa menjadi berapa dikembangkan? Bisa menjadi 5 soal. Lalu saya lanjut soal yang berikutnya. Silakan dijawab. Kalau pertanyaan di sini, apakah tindakan bidan yang tepat sesuai dengan kasus? Yaitu di sini dikatakan G2P0A0 hamil 40 minggu, bayi lahir 2 menit yang lalu, plasenta belum lahir, kontraksi uterus bayi, TFU 2 jari di bawah pusat, tidak ada bayi kembar. Menyuntikan oksitosin. Menyuntikan oksitosin, Bu. Menyuntikan Oksitosin. Oksitosin. Data objektifnya ini nanti ada data tambahan. Tidak ada janin kedua suntik oksitosin. Tindakan, apa tindakan bidan yang sesuai pada kasus tersebut? Maka yang mesti dilakukan adalah Masase fundus uteri. masase. Setelah penyuntikan oksitosin, kamu harus melakukan apa? Kalau di manajemen PTT, Bu. PTT, yaitu peragangan tali pusat Terkendali. ya. Kalau misalnya ditanya, misalnya dilakukan PTT untuk memastikan apakah tali pusat sudah lepas atau belum, maka Ada tanda-tandanya semburan yang harus darah. diperhatikan oleh bidan adalah Ada semburan darah. Adanya semburan darah secara tiba-tiba. Tali pusat memanjang, uterus globuler. Tali pusat yang memanjang. uterus globuler. Globuler. Gitu. Terus satu lagi bisa jadi pertanyaan setelah diberikan suntik oksitosin, lalu setelah diberikan dilakukan PTT, terus
Tindakan berikutnya yang mesti dilakukan oleh bidan adalah Masa uteri. masase uteri. Jadi ingat ya, jalannya satu soal itu bisa berubah menjadi beberapa soal. Soal terakhir, apakah tindakan yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Kita lihat bahwa pasien ini 24 tahun, hamil 38 minggu, datangnya ke BPU. Tensinya, suhunya semua dalam batas normal kecuali nafasnya. Nafasnya agak cepat. PD pembukaannya 7 cm, ketubannya utuh, terdapat lendir campur darah. Penurunan kepala 2/5 bagian, 2 jam kemudian ibu tampak ingin mengejan. Ketuban pecah spontan warna jernih. Apa yang harus dilakukan? Tindakan. Pemeriksaan dalam bukan sih? Periksa DJJ, Pemeriksaan Apa? pemeriksaan DJJ. Periksa DJJ. Selain itu ada jawaban lagi? Siapkan alat dan persalinan, Bu. Siapkan alat dan persalinan. Terus kita lihat ya. Jawabannya adalah kita periksa ulang kembali. Kenapa kita periksa ulang kembali? Karena sebelumnya di data objektif pasien itu udah di PD 2 jam sebelumnya. Terus ketubannya udah pecah. Dia mengatakan ketubannya pecah. Mau nggak mau untuk memastikan pembukaan ini lengkap atau enggak, maka harus diperiksa ulang kembali atau dicek pembukaannya lengkap atau tidak. Kenapa? Karena data subjektifnya itu lebih mengarah kepada tanda gejala kala 2. Apa data subjektifnya? 1, ibu tampak ingin mengejan. Yang kedua, ketubannya pecah spontan warnanya jernih. Lalu berikutnya, sebagai data yang kalian punya, 2 jam sebelumnya ibu ini baru diperiksa pembukaannya 7 cm. Artinya kemungkinan dia pembukaannya lengkap itu besar. Secara teori kalau kita lihat, yang di samping bahwa menurut DTS RI tahun 2002, beberapa tanda dan gejala persalinan skala 2 adalah yang pertama, ibu merasakan ingin meneran bersamaan terjadinya kontraksi. Yang kedua, ibu merasakan peningkatan pada rektum dan vagina, perineumnya terlihat menonjol, vulva, vagina, dan sphincter ani itu membuka. Ini adalah patokan dan diikuti dengan pengeluaran darah. Ini adalah tanda-tanda menuju kalau ibu ini lagi memasuki fase kala 2 persalinan. Ya, jadi berdasarkan data ini ibu memasuki skala 2 persalinan. Jadi dari 5 soal yang kita bahas, kalau kita kumpulkan soal ini bisa menjadi 25 soal. Kenapa bisa menjadi 25 soal? Kalau diurutkan datanya, maka masing-masing data itu bisa menjadi bahan pertanyaan atau bahan pertanyaan dari kasus yang akan kamu jawab. Makanya ibu ingatkan kamu